Diberi nama acara itu Islam. Apa? Islam. Nak terdengar suara orang tuan kita ikut? Nada. Namanya Islam. Islam ini, cara ini adalah terdiri daripada dua sisi, dua cabang. Satu, cabang hukum syariat dan ubudiyah. Yang kedua, cabang akidah. Syariat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi nama dengan Islam. Digabungkan akan dua patah kata itu jadilah syariat Islam. Terdirinya dari dua cabang. Cabang hukum syariat dan cabang ubudiyah dan cabang akidah. Cabang hukum syariat dan ubudiyah kembali kepada Islam. Cabang akidah kembali kepada iman. Digabungkan akan dua patah kata tersebut jadilah Islam iman. Makanya ada muslimin dan mukminin. Tujuan syariat adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Empat patah kata dari Al-Quran. Kedalam empat patah kata itu masuk surah Al-Quran, mulai pada alif lam mim sampai kepada surat An-Nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Artinya hablum minallah untuk mengaturkan akan hubungan antara manusia dengan Allah. Sebagai manusia itu adalah hamba. Dan untuk mengaturkan akan hubungan manusia sesama manusia yang seluruhkan manusia ini adalah sebagai suatu yang bersaudara. Makanya dalam ayat Quran yang lain Allah berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Maksudnya dipegang Allah Ta'ala akan manusianya bukan untuk pakai ta'aruf, untuk mengagat, untuk menjeroh. Yang firman Allah Ta'ala. Ya. Jalan untuk hanya jalan pakai manusianya bersama manusia yang diikat oleh pertama, manusianya adalah satu bangsa manusia, turunan daripada Adam, bersuara manu yang diikat kan mantang dengan sebuah agama sesuai hukum ayat tersebut. Dengan Cina, dengan Belanda, dengan Amerika, dengan segala-gala kan dipegang dalam untuk memakai. Makanya ayat Quran tersebut itu menyuruh kepada anak manusia. Cuma yang nabi hero adanya ada tapi begitanya orang yang beriman kepada Allah. Tapi menyokapnya adalah dipepeh nak ketempatan untuk dihancur dia. Dia tak kalah dari dia mana kapal dia tak kalah. Di mana negara yang mayoritas kafir, apabila akan ada tetap diancam oleh orang Islam. Mana kapal negara. Tak kalah nanti negara Cina pergi bantai oleh Islam yang mayoritas. Hal ini kerana ini menanti lagi di India, menanti di tempat-tempat yang lain. Kerana agama Islamnya agama pendamai.
Jadi dalam halnya tu, yang masalah jihadnya ni betul untuk mendamaikan dunia ni salah apa? Salah apa? Makanya di mana-mana tempat negara yang dikuasai di kerajaan Islam boleh hidup akan orang yang kan beragama dengan Islam. Tapi di mana tempat yang dikuasai di negaranya di orang yang kan beragama Islam, apabila ada tempat untuk dihancur, maka dihancur berlaku orang Islam. Makanya tu yang tengah rasa bala bawa teh orangnya. Lagi ni pula lipat zaman bunuh. Pak Pati ya alam. Maaf Pak Pati, maaf lah. Dia bawa Pati bunuh. Paisan bukan? Paisan. Ya, Islamnya adalah agama pendamai. Cuma nyokuh yang kira-kira tersinggung halnya baju menyangkut dengan orang mensapai kita oleh ubat orangnya. Jadi kata di Sabah daya. Di mana badanya gubernur cari syariat. Yang tujuan syariat adalah kon untuk memakai sesama manusia. Islamnya datang adalah untuk mendamaikan manusia. Maka sudah kenyataan membuktikan oleh seluruh umat Islam di mana-mana negara. Ya, bebas kutip orang kafir. Bebas kutip. Tidak boleh diganggu sejak masa Rasulullah. Tapi di mana negara, apabila negara dikuasai oleh orang kafir, apabila nawatnya untuk dibantu oleh tetap dihancurkan oleh Islam. Itanya ingin berdirikan, jawabannya ingin hidup sendiri. Yang disuruh mantau dapat tahu dia akan berapakah nilai-nilai ajaran daripada yang baik. Begahlah Allah Ta'ala. Ya, katanya Allah Ta'ala bentuk seindah-indah bentuk mana? Bentuk makhluk Allah. Khalaqnakum fi ahsani taqwim. Kenapa? Itu tajuk apa Al-Quran? Alhamdulillah. Cuma menyoman naji lupa salah tapi. Ucap najuk apa Al-Quran? Tapi menyoman naji lupa salah. Allah Ta'ala menyatakan dia pegang manusianya seindah-indah makhluk. Seindah-indah makhluk. Makanya seluruh makhluk Allah Ta'ala yang ke manusia malai aja orang merupakan manusia. Malai aja. Buat malai aja tu. Tu aja. Itu pura yang kurang cakap. Ya, Malay juga. Itu pun yang mereka itu bukannya tidak baik. Itu pun lah. Tidaknya enggaknya itu pun maka Malay. Jadi manusia pada itu harkat terus juga manusia. Malay lagi sabar angka manusia, itu Malay. Ya, tapi jika dia yang ke manusia, sabar tinggal kamu. Sabar tinggal kamu. Padahal lemah, orang yang berjalan, orang tak terupai hari itu. Pakai bila hidup pun orang lemah. Tapi yang uranya, kitanya, orang jatuh lintas untuk menghindarkan kecelakaan,
Anak ada depu lampu merah ada orang jalan. Lebih parah. Anak depu lampu merah. Lampu jalan anak depu itu. Jatuhnya dalam depu untuk menghindarkan kecelakaan. Kau, jangan. Nyok yang kekun. Sekalipun manusianya indah, bentuk negara Allah Ta'ala. Apabila tidak indah akhlak, tidak indah juga. Bukan indah itu, langgar atau lalu, tak indah juga. Jadi makanya itu, setelah Allah Ta'ala menjadikan manusia ini, menciptakan dengan seindah-indah ciptaan, untuk kesempurnaan indah tersebut, Allah Ta'ala menurunkan akan syariat untuk kita ketahui akan aturan hidup. Kita yang mau bilang, nak aturan mau bilang. Aturan mungkin, nak aturan mungkin. Sekarang mendung, nak aturan mendung. Nak aturan. Jadi mengikuti akan hal tersebut, ini dikatakan akhlak yang indah. Yang kita dah langgar rabu-rabu jalan yang jatuh oleh pemerintah untuk menghindarkan kecelakaan. Bila pergi ke laut lain, kita sama lain. Anak tu beraturan. Baik benar. Yang menang kau pati. Ya, bu Malay tu. Ya, melanggar aturannya bu Malay. Ya, langgar aturan berdepunya kan usul kan akhlakul karimah. Ya. Akhlak. Jadi makanya sekalipun Allah Ta'ala menciptakan akan manusia ini seindah-indah ciptaan, tapi kalau tidak baik akhlak, tidak arti indah bentuk badannya sendiri, indahnya rupa, indahnya anggota sehat segala tidak berarti. Kalau akhlaknya tidak indah, benar yang lainnya. Ya, kenapa kan katanya yang berahnya kan berarti kan perangi katanya orangnya. Apabila katanya yang pakai kereta, tak lalu baca dah. Ada dua itu lampu merahnya. Tangan kiri kanannya, adakah anak polisi sana? Jadi katanya. Dan purun cakap lagi. Ya, jadi makanya salah satu daripada hikmah atau tujuan oleh Allah SWT mengutuskan akan Rasulullah sebagai Rasul, di samping daripada untuk membawa syariat adalah tujuannya untuk memperbaiki budi pekerti akhlak manusia. God indah orang perangi anak God, kenapa itu indah? Makanya indah akhlak ini adalah kesempurnaan bagi indahnya manusia. Indahnya berdatang, tiap datang. Jadi simpatik orang kata bertanya, tapi akhlak berdatang. Puka menaruh sunnah dalam hati manusia atau menaruh benci. Bagaimana? Tentu benci. Alhamdulillah, nyokeh tak terdiri termasuk kelembagaan. Kendaya yang hadirnya orangnya. Nah, daerahnya adalah suatu kelembagaan tempat penuh syariat. Kepuas syariatnya untuk mengatur akan hubungan manusia dengan Allah dan manusia sesama manusia. Dengan demikian terjagalah begitu. Jadilah dalam Al-Quran itu hablum minallah wa hablum minan nas. Alhamdulillah.
Kadri sabah kelembagaan tak tempat kita nyonya. Yang di mana dalam lembaganya penuh syariat. Yang tujuan caranya adalah untuk mengatur hidup manusia. Hubungan dengan Allah jatuh dek, hubungan dengan manusia jatuh udek, sehingga terjadilah kedamaian dalam udek dan keseharian, insyaAllah. Kemudian Tuan menyeru kepada seluruh pihak bagi daya menyuruhnya untuk angkatan daya namanya untuk singgah baik dia lagi kena kata semajid untuk terima anak manusia beribadah. Daya adalah satu lembaga untuk purna orang mengaji tentamang dalam masjid untuk beribadat. Ramai melaksa, ramai semajid. Tapi banyak anak orang buat semua buat, Masya Allah. Hanya kenyataan. Cuma di sini Pak Bupati menanti seluruh tokoh-tokoh masyarakat kata diri akan suatu daerah tempat penuh syariat. Maka bersama ramai-ramai, tamu awal-awal bantu memberi berkah akan daya yang bak bunuh-bunuhnya. Dan inilah pengorbanan untuk amalan kita yang paling baik. Tidak arti masjid yang indah apabila dia anak orang tak mau, anak arti. Cuman hubungan masjid dengan daya, lagi hubungan zat dengan sifat, lagi hubungan tubuh dengan nyaman. Daya